Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, akibat pandemi COVID-19, sedikitnya 59 negara melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia adalah Malaysia, lantaran tingginya angka kasus positif COVID-19 di tanah air. Meskipun demikian, pihak Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih melayani penerbangan rute dari dan ke Malaysia. Sebelumnya, Malaysia memberlakukan pelarangan masuk ke negaranya bagi warga negara asing dari 12 negara, termasuk Indonesia. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengakui masih ada permintaan baik dari warga negara Malaysia maupun warga negara Indonesia yang hendak kembali ke negaranya masing-masing. Sementara bagi warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Malaysia, diminta untuk menunggu hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Ya, untuk pertanggal 7 sampai hari ini penerbangan dari dan ke Malaysia masih ada, namun memang tinggal beberapa flight saja seperti itu. Kemarin tanggal 8 September itu hanya kurang lebih 3 sampai 4 flight. Nah, untuk hari ini juga seperti itu, terutama untuk kedatangan warga negara Indonesia ya, dari Malaysia ke Indonesia seperti itu masih ada. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Judah Nugraha. Selamat siang, Pak Judah. Selamat siang, Mbak Deta, Mbak Stefani. Pak, larangan dari 59 negara yang melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya ini, sifat larangannya sementara atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Deta, Mbak Stefani. Jadi ketika kita membahas mengenai kebijakan negara-negara lain terkait dengan pelarangan warga negara Indonesia, mungkin kita perlu tempatkan dalam konteksnya. Konteks pertama adalah saat ini penyebaran COVID-19 di seluruh dunia berdasarkan data WHO telah mencapai lebih dari 27 juta jiwa. Ya, ini membuat banyak negara, mayoritas negara menetapkan pembatasan mobilitas, termasuk diantaranya adalah melarang masuknya warga negara asing ke dalam wilayah nasionalnya. Jadi kebijakan ini tidak spesifik ditujukan kepada WNI, tapi kepada warga negara asing. Konteks yang kedua adalah Indonesia telah memiliki kebijakan yang serupa. Ya, bahkan kita lebih awal menerapkannya sejak tanggal 2 April 2020 melalui Permenkumham 11 tahun 2020 yang pada intinya kita melarang masuknya warga negara asing sementara dari seluruh negara, baik untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia maupun transit di wilayah Indonesia. Ada beberapa pengecualian juga diterapkan di Permenkumham tersebut. Konteks yang ketiga adalah bahwa sejak awal pemerintah Indonesia menghimbau kepada warga negara kita yang memiliki rencana melakukan perjalanan ke luar negeri kiranya dapat ditunda terlebih dahulu karena situasi COVID di dunia yang saat ini masih tetap tinggi. Ini dalam konteks pelindungan warga negara kita ke luar negeri. Jadi 3 konteks tersebut, Mbak, yang kiranya perlu kita perhatikan. Baik. Pak Judah, pelarangan ini untuk seluruh WNI atau ada pengecualian? Misalnya untuk WNI yang memang sudah memiliki visa bekerja ataupun yang akan menempuh pendidikan di luar negeri ini bagaimana, Pak? Ya, jadi masing-masing negara memiliki berbagai macam variasi terkait dengan pelarangan warga negara asing masuk ke wilayahnya. Kalau kita melihat kebijakan yang terakhir dari Malaysia sebagai contoh, kebijakan Malaysia diterapkan untuk negara-negara yang memiliki kasus COVID di atas 150.000. Jadi terkait dengan kebijakan ini kita telah memanggil Duta Besar Malaysia yang ada di Jakarta untuk meminta klarifikasi atas kebijakan ini. Bapak Duta Besar Malaysia menyampaikan akan menjelaskan bahwa kebijakan ini sifatnya sementara dan akan selalu direview setiap minggunya. Kalau kita ikuti prosesnya, Malaysia menerapkan untuk 3 negara dahulu, kemudian bertambah menjadi 12, dan saat ini terakhir ada 23 negara yang dilarang masuk ke Malaysia. Baik,
Pak Yuda, ini banyak pihak yang mengatakan dengan masuknya Indonesia di daftar pelarangan ini mencitrakan bahwa Indonesia kurang tanggap dalam menangani pandemi COVID-19. Bagaimana upaya Kemenlu untuk memperbaiki reputasi yang mungkin kurang baik di mata negara asing? Ya. Jadi sekali lagi seperti tadi kami sampaikan, Mbak, ini konteksnya adalah dalam konteks penanganan COVID di seluruh dunia, gitu ya. Setiap negara tentu memiliki kebijakan masing-masing untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kita pun juga melakukan hal yang sama, ya. Bahkan kita lebih ketat. Kalau Malaysia hanya 23 negara, kita seluruh negara, warga negara asing dari seluruh negara kita larang masuk ke wilayah Indonesia maupun untuk sekedar transit di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri sudah berbincang bersama kami di Ini Siang.